alhamdulillah berziarah ke makamnya Kiai Haji Baudin Mudori langsung. Oh, saya belum pernah kalau itu. Langsung ke makamnya. Di mana itu? Di Madura. Nah, di mana? Madura di mana? Sumeneb ya kalau nggak salah. Oh, Sumeneb. Saya belum pernah ke sana malahan. Saya juga dibawa ke pesantrennya, ke rumah tempat berdebat itu gitu ya. Terus saya bertemu dengan anaknya di Surabaya. Wah, menarik sekali ceritanya memang. Jadi kalau kita baca buku itu, memang kok sepertinya Kiai Haji Baudin Mudori itu sepertinya nggak pernah belajar kristologi, tapi kok tahu ayat-ayatnya gitu. Iya. Nah, menurut anaknya, itulah yang disebut dengan ilmu laduni katanya. Masya Allah. Ya. Kita yang membaca aja, saya sebagai yang sudah belajar kristolog bertahun-tahun gitu ya, saya ketika membaca, bener ya, kok dia bisa tahu ini, bisa tahu ini, bisa tahu ini gitu. Itu butuh bertahun-tahun saat untuk belajar seperti itu gitu ya. Alhamdulillah dasar, ya. dasar. Iya, seperti ada orang seperti Kiai Haji Baudin Mudori gitu ya, yang membuka mata lah istilahnya lah ya. Betul. Bisa membuka, ya juga bisa menjadi jalan hidayah juga gitu ya berarti ya. Iya. Buat Ustaz Wawan ya. Buku itu berarti ya. Betul. Oh, sekarang baru tahu saya nih. Ya banyak lah ceritanya. Ya, di antaranya lah itu semua kan akumulasi sudah itu. Allah kalau berikan hidayah kepada seseorang itu kan dengan macam-macam cara gitu kan. Di antaranya begitu. Betul. Tapi yang mula-mula menginspirasi saya adalah orang-orang yang murtad itu justru. Iya. Iya itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi ada rasa senang perbandingan agama gitu kan. Iya. Iya kok. Nah sekarang ini kalau kita bicara perbandingan agama, kan kita sering dituduh penistaan gitu saja. Gimana kalau menurut Ustaz Bapak? Oh keliru. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama ada kampus yang berkiblat ke Kementerian Agama namanya UIN. Dulu YIN. Ya kan? YIN itu dari dulu ya sudah ada jurusan perbandingan agama. Usuluddin. Iya, Usuluddin. Ada. Kalau itu dianggap sara atau menistakan agama yang lain, buat apa diadakan perbandingan agama itu? Tapi gini, Tat, mohon maaf, Tat. Yang saya tahu, Usuluddin yang di UIN itu kan hanya membandingkan. Iya. Tapi kan tidak ada yang berani bilang ini salah, ini benar, ini salah, ini benar. Itu hanya membandingkan saja, hanya memperlihatkan bedanya apa gitu. Betul. Ya, artinya beda dengan kristologi kan? Beda. Walaupun hanya wacana seperti itu, artinya kan berarti kan ada teks-teks agama lain yang dipelajari. Ya. Gitu kan. Jadi kalau itu dianggap menista agama, ya udah bubarkan aja itu. Ini tuh perbandingan agamanya gitu. Tapi kan sampai hari ini masih ada. Masih ada. Artinya seperti pertanyaan Kodondi tadi, ya kita kan tidak menistakan agama orang lain. Anda juga silakan ya membuka lembaran Al-Quran, tapi Anda harus punya ilmu. Jangan asal bunyi. Jangan karena kalau kita belajar Alkitab, saya pikir kan tidak banyak disiplin ilmu yang harus kita pelajari. Karena Alkitab itu kan sudah ditranslate ke dalam berbagai macam bahasa, gitu kan? Sudah diterjemahkan. Tapi kalau Al-Quran, dia masih murni berbahasa Arab. Orang yang tidak bisa membaca Al-Quran dan tidak bisa berbahasa Arab, mustahil bisa paham Al-Quran. Jadi Islam itu terbuka sebenarnya. Jadi orang-orang non-Muslim silakan dikaji. Saya kan sering ceramah ke Amerika, saya tahu di Harvard, kemudian di UCLA, di UC San Berkeley, bahkan di saya ke Montreal sana, McGill. Mereka juga belajar Al-Quran. Ya, di Harvard sana dikaji Al-Quran. Kita terbuka. Dan ada Islamic Studies di Barat, ada pelajaran perbandingan agama Islam, mereka orang-orang orientalis belajar Islam, itu terbuka. Islam itu terbuka dikaji. Dan kita tidak mengatakan penistaan. Selagi tujuannya adalah untuk mengkaji secara keilmuan, tafadhol. Nah, kita juga begitu. Mengajarkan kristologi ini, kita nggak boleh mengejek agama lain, tidak boleh, dilarang dalam Al-Quran. Karena Allah dengan tegas. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Jangan kamu ejek, jangan kamu hina Tuhan-Tuhan sembahan agama lain. Kalau kamu ejek Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Tuhan kamu. Lebih dahsyat lagi. Tanpa ilmu. Kan? Jadi nggak boleh mengejek. Nah, kalau saya menentang kalau ada orang-orang siapapun mengejek itu tidak boleh. Ya kan, itu menyalahi Quran. Tapi kalau kita bedah seperti Kodondi misalnya, ya bedah teks, boleh-boleh aja. Selagi bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, kenapa tidak? Ilmiah. Secara ilmiah, kenapa tidak? Selama ada dokumennya. Ada dokumennya dan bisa dipertanggungjawabkan, kenapa tidak? Dan kita bukan menistakan, bukan menjelekkan. Kita bicara keilmuan. Ini ada teksnya. Anda gimana memahami ini? Kan gitu. Kita kan balik bertanya gitu. Saya pikir enggak. Itu bukan penistaan bagi saya. Saya punya pandangan juga begini, Ustaz.
Ini juga saya dapat masukan dari guru-guru kita di MUI. Jadi kita kan tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, ya kan? Setiap agama, setiap kitab suci itu kan punya tafsir masing-masing. Ya. Yang berhak menafsirkan Quran adalah ulama kita, ya, ahli tafsir kita. Yang berhak menafsirkan Bible juga pemuka agama Kristen. Ya. Tapi juga kita tidak boleh lupa yang berhak menafsirkan kitabnya orang Yahudi, ya Rabi Yahudi juga. Ya, betul. Sekarang masalahnya kita sudah tahu ternyata mungkin 2/3 atau 3/4-nya kitab Kristen ini kan berasal dari kitabnya orang Yahudi. Betul. Yang ditafsirkan oleh Kristen menggunakan kacamata Kristen. Iya, betul. Nah, jadi ketika kita sedang berbicara lintas agama yang berdasarkan teks, kita tetap tidak boleh lompat pagar lah kalau zaman sekarang istilahnya. Lompat pagar artinya kita menggunakan tafsir kita, tapi kita tidak mendasarkan kepada tafsirnya orang-orang yang punya otoritas gitu. Iya, betul. Nah, jadi maksud saya setiap diskusi atau mungkin kajian yang lintas agama, kita tetap tidak boleh lompat pagar dengan mengambil tafsirnya orang lain menurut pandangan kita. Iya. Ya, karena kita juga tidak mau Quran ditafsirkan oleh orang yang bukan Islam gitu kan. Betul. Nah, maksudnya gitu, Ustaz. Iya. Jadi kalau misalnya saya juga berdebat dengan pendeta, saya kan juga membawa tafsir dari pihak mereka juga. Iya. Saya juga membawa tafsir dari pihak Yahudi juga. Iya. Kalau misalnya ada perbedaan, nah tolong jelasin gitu aja. Iya, betul. Itu yang saya lakukan gitu. Biarkan mereka menjelaskan. Biarkan mereka menjelaskan. Kalau ternyata tafsir mereka berbeda dengan tafsirnya Yahudi, tapi ternyata mereka mengambil dari kitab Yahudi, nah terus bagaimana? Gitu. Betul. Benar. Iya kan? Benar. Kita tidak boleh seperti Kristen yang menafsirkan kitab suci orang menggunakan kacamata mereka. Betul. Gitu. Ya nggak bisa. Iya kan? Nah, kita sebenarnya juga mungkin kalau dipikir-pikir ya Ustaz ya, ngapain sih kita bahas-bahas begitu ya? Iya. Kita terutama istilahnya saya dari Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, kenapa kita melakukan hal-hal seperti itu? Karena ternyata memang dari saudara-saudara kita yang Kristen masih banyak dan masih punya yang namanya program kristenisasi. Itu yang menjadi alasan utama kita masih bahas seperti itu, Ustaz. Saya mungkin ya, saya juga terinspirasi oleh dakwahnya Ustaz Nababan dulu ketika masih berdebat, ya kan? Karena dulu ketika saya masih kafir juga saya menonton debatnya Ustaz Nababan. Iya. Tetapi ketika saya sudah menjadi Muslim, saya sudah tahu apa itu dakwah. Betul. Dan saya sudah bergabung dengan Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid, yang mana di dalam Yayasan Pembina Mu'alafah Tauhid ini memang menempuh jalur perang pemikiran, Ustaz. Iya, betul. Kemudian qadarullah karena saya ditunjuk menjadi ketua Litbang dan saya diberi tugas untuk berdebat dengan para pendeta, tapi kan kita harus tahu untuk apa sih kita berdebat gitu kan. Iya. Ternyata tujuan kita berdebat itu adalah untuk melindungi akidah umat Islam kita Betul. juga, Ustaz. Nanti kalaupun misalnya dari hasil debat itu ada orang yang belum Muslim menonton sama seperti saya dulu menonton video debatnya Ustaz Nababan, mendapat hidayah, itu kan bonus saja itu. Benar. Itu udah izin dari Allah, bukan Benar. karena kita Ustaz ya. Betul. Nah, kira-kira gitu saja. Iya, jadi gini kok. Setelah saya pelajari dan baca banyak buku-buku kitab agama lain, saya menyimpulkan di dunia ini dari sekian banyak agama, hanya ada 2 agama misi. Misi ya, Hanya 2 agama misi. Iya. Yang pertama agama Kristen, Iya. yang kedua agama Islam. Iya, betul. Apa itu agama misi? Yaitu agama yang selalu ingin mengajak orang lain ke dalam agamanya. Iya, betul. Nah, saya lihat ini cuma 2 agama. Iya, betul. Jadi agama Kristen itu agama misi, Islam juga agama misi. Iya, betul. Dalilnya bisa kita baca dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 atau juga Injil Markus pasal 16 ayat 15. Iya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yeah. Jadi setiap umat Kristen berkewajiban mengajak orang lain yang belum Kristen masuk ke dalam agamanya. Sebagaimana Islam juga ternyata itu agama misi. Iya, betul. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Saba ayat 28, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali untuk seluruh umat manusia. Iya. Jadi Rasul itu untuk seluruh umat manusia, Iya. bukan hanya untuk orang Arab saja. Iya. Untuk seluruh umat manusia dengan membawa berita gembira dan peringatan, kata Allah. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah berdakwah menyelamatkan mereka masuk Islam. Iya. Jadi ternyata memang
dua agama ini sama-sama mempunyai misi Ya. memasukkan orang ke dalam agamanya. Ya. Jadi bukan cuma Kristen, Ya. Islam juga berkewajiban, Ya. Ya. kan begitu. Nah, hanya saja dalam prakteknya memang kita tidak boleh melanggar rambu-rambu. Ya. Artinya silahkan Anda berdakwah, tapi tidak boleh membujuk-bujuk orang pindah agama. Islam melarang itu. La ikraha fid din, Ya. qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah. Ya. Jadi kita tidak boleh mengiming-iming, apalagi mengintimidasi orang pindah agama. Tidak Ya. boleh. Ya. Ya. Kenapa? Karena agama itu adalah masalah pribadi. Ya kan? Tidak boleh dipaksakan. Karena manusia lain itu merdeka, bebas. Gitu kan? Nah, sebenarnya kita juga tidak punya otoritas melarang mereka, oh kamu tidak boleh melakukan kristenisasi. Sebab itu adalah perintah agama dia. Nah, sebagaimana mereka juga nggak boleh melarang kita melakukan islamisasi. Kan itu perintah agama kita juga. Nah, tinggal di lapangan bagaimana? Harus kita patuhi rambu-rambu. Nah kan gitu. Ya. Anda tidak boleh dong membujuk-bujuk orang masuk agama Anda. Kami juga nggak boleh. Ya, kita sama-sama misi nih. Anda agama misi, kami juga agama misi. Tapi ayo kita kompetisi, tapi cara sehat, kan begitu. Nah, dalam prakteknya orang tanya saya, Ustadz, mana lebih banyak orang yang murtad daripada orang yang masuk Islam? Saya bilang, saya berani jamin, jauh lebih banyak orang yang masuk Islam daripada orang yang murtad. Saya bisa jamin. Ya. Ya. Buktinya apa? Kalau antum ke barat, Amerika, Eropa, sudah keliling. Ya. Gitu kan? Kalau antum ke sana, maaf, rumah ibadah mereka sudah rata-rata sudah ditutup. Banyak kosong. Sudah kosong. Ya. Dijual. Umatnya sudah banyak menjadi agnostik. Ateis juga ya. Ya, ada yang jadi ateis, tapi paling banyak agnostik. Apa itu Ya. agnostik? Mereka masih percaya kepada Tuhan, tapi nggak percaya sama agama lagi. Ya, ya. Dan sebagian mereka ada yang masuk Islam. Ya. Nah, sementara di Barat, Islam itu berkembang begitu pesat. Di Amerika itu, di Kanada, di Eropa itu, saya kebetulan sudah mengunjungi 3 tempat suci agama. Saya sudah pernah ke Vatikan, saya sudah 2 kali ke Yerusalem, saya sudah berkali-kali ke Mekah. Jadi 3 tempat suci agama samawi ini udah saya kunjungi semua. Dan ada perbandingan bagi saya. Artinya saya lihat dengan mata kepala saya bagaimana sekarang di Barat, di Eropa itu terjadi yang namanya as-sahwa al-islami al-kubro. Kebangkitan Islam secara besar-besaran. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Jadi silahkan mereka menjalankan misinya, kita juga menjalankan misi kita. Tapi jangan melanggar rambu-rambu tadi. Nah gitu kok. Mohon maaf, Tat. Iya, kok. Kalau yang disebut Ustadz dengan rambu-rambu itu, itu adalah yang disebut dengan keputusan bersama 2 menteri. Betul. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, nomor 1 tahun 79, yang melarang orang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. Jadi kita juga tidak boleh istilahnya mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Mereka juga tidak boleh, tetapi di lapangan kan kita lihat sendiri. Nggak bisa. Nah, nggak bisa. Masih banyak pelanggaran seperti yang saya tahu dan yang kami tahu dan banyak sekali buktinya, memang dari kalangan Kristen sendiri itu banyak melanggar keputusan bersama itu. Dan yang saya baca juga memang sebelum keputusan bersama itu dikeluarkan itu memang banyak diprotes oleh kalangan mereka sebelum diberlakukan gitu loh. Jadi memang ya walaupun kalau tadi Ustadz menyebutkan Matius 28:19, Markus 16:15, walaupun saya juga bisa buktikan itu ayat atau yang teks yang tidak otentik gitu atau ayat sisipan atau apapun, saya bisa buktikan. Tetapi itu memang mereka pakai. Faktanya itu mereka pakai. Yang mereka pakai untuk mereka melakukan kristenisasi. Betul. Jadi ya kita seharusnya beragama dengan dewasa ya Ustaz. Betul. Betul bahwa agama kita juga agama misi, agama mereka juga agama misi, kita melakukan misi kita masing-masing. Betul. Tetapi jangan sampai melanggar aturan yang sudah dibuat pemerintah. Kan gitu Ustaz ya. Betul. Ketika ada orang mau masuk Islam ya kita hanya bisa bantu. Tapi kita tidak boleh mengintimidasi tadi seperti kata Ustaz Nababan ya. Benar kok. Nah, kita lanjut dengan yang di Barat nih Ustaz ya. Iya kok ya. Di Barat ini kan Ustadz sudah melihat sendiri tempat-tempat agama, 3 agama suci 3 agama yang besar di dunia. Tadi Ustadz udah bilang banyak gereja di sana yang kosong. Dan dijual gitu ya. Dan banyak dijadikan masjid. Banyak jadi masjid. Ada yang jadi diskotik juga gitu. Jadi saya mau cerita kok. Orang Indonesia saja di Amerika, sama di Kanada, kita sudah punya kalau tidak 5-6 bekas gereja di masjid. Pertama, kita sekarang ini ada pengusaha Indonesia, saya mau sebutkan namanya, itu beli gereja di LA.
besar. Ya, ya. Dibeli, dijadikan masjid, dikasih nama Masjid At-Thohir. Masya Allah. Karena orang tuanya ada namanya Thohir. Oke. Paham lah ya? Ya, ya, ya. Masjid At-Thohir. Ya. Nah, kemudian di Houston, di Texas States, kita di sana beli juga rumah ibadah mereka dijadikan masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, gabungan 3 state, Washington DC, Maryland, Virginia, juga beli bekas rumah ibadah mereka dijadikan masjid namanya Imam Center. Ya, ya. Kemudian di California ada satu kota namanya San Bernardino, bekas rumah ibadah mereka juga dijadikan masjid At-Taqwa. Kemudian baru-baru ini Ustadz Adi Hidayat juga ada beli rumah ibadah mereka di Toronto, Masya Allah. dijadikan nama Masjid Istiqlal. Masya Allah. Nah, itu baru orang Indonesia kok. Ya, ya. Dan itu bekas rumah ibadah mereka dan masih asli. Ya. Saya bisa tunjukkan fotonya kok. Ya. Masih ada salibnya juga, masih Ya, ada. ya, ya. Gitu Saya kan? juga ada teman Ustadz di Amerika. Ya. Di Philadelphia kalau nggak salah. Siapa namanya? Namanya Bang Irfan. Bang Irfan. Irfan ya? Ya, ini teman saya, subscriber saya. Iya. Dia bangga banget ketika dia Jumatan, dia tunjukkan foto dan videonya. Ko Doni, ini bekas gereja katanya. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah kok Keren, ya. kalau orang-orang Indonesia di Amerika yang memang orang pengajian itu pasti kenal sama saya lah. Ya, ya. Karena sudah keliling. Ya, Hampir 40 state saya keliling di Amerika Masya itu tiap Allah. tahun itu gitu kan. Ya. Jadi saya lihat dengan mata kepala bagaimana kebangkitan Islam di sana itu baru orang Indonesia kok. Belum lagi orang-orang yang dari Middle East, belum lagi dari kalau kita pergi ke Manhattan. Itu di pusat kota New York itu. Antum coba antum keliling di segitiga Mas Jakarta, Sudirman, Tamrin, Kuningan, Gatsu. Coba hitung ada berapa buah masjid yang betul-betul masjid. Itu masih kalah di Jakarta dibanding di Manhattan. Malah lebih banyak kan? Banyak. Di Manhattan Masya itu saya hitung belasan masjid kok yang betul-betul masjid. Masya Allah. Kalau di Sudirman Tamrin kan ya kantor yang dijadikan basement ya. gitu kan. Ya, bukan betul-betul masjid. Kalau di sana benar-benar masjid, bukan Masya kantor. Allah. Masjid ada semua masjid. Itu belasan. Jadi di Manhattan lebih banyak masjid daripada di segitiga Mas Jakarta. Masya Allah. Iya. Nah kalau Ustadz Baban sendiri pernah nggak beli masjid di Indonesia? Belum pernah saya. Kok beli masjid? Beli gereja, Belum pernah. jadi masjid Itu Kohan yang pernah. Sama Kak saya. Doni. Ya. Saya belum pernah. Karena belum ada yang nawarin sama saya. Belum benar. Nanti kalau ada kita sama-sama patungan. Boleh kita. Senang kita. Kita patungan ya? Iya, patungan kita. Iya. Alhamdulillah Ya, kalau memang dijual ya, kita Ya, kalau cari. dijual, Ada yang minta ya kita beli gitu. Iya, ya kita bantu lah ya. Kita bantu. Kalau ada yang butuh bantuan kita Iya. beli gitu ya. Iya, betul. Iya. Nanti ya Ustadz ya kalau ada info ya. Iya. Jadi ini terjadi kebangkitan Ya, ya, sebenarnya. Jadi nggak apa-apa kok. Artinya begini. Ya. Dua agama ini agama misi. Ya, ya. Ya, tinggal bagaimana di lapangan ya harus mematuhi aturan-aturan itu Ya, rambu-rambu tadi ya, gitu kan. ya, Nah, ya. kalau kita dilarang. Ya. Islam keras, tidak boleh mengejek, tidak boleh memaksa, tidak boleh mengiming-iming orang pindah agama, tidak boleh tuh. Ya. Dan kebanyakan orang yang pindah agama siapa ya kayak Kodon lah, orang-orang intelek gitu kan. Ya. Ya, itu kebanyakan yang begitu Alhamdulillah. karena belajar, Ya. karena melihat, menganalisa gitu. Apalagi di barat. Di barat pasti bukan orang-orang gembel, Ya. orang-orang yang berilmu yang masuk Saya Islam. juga punya salah satu subscriber Ustadz. Iya. Di Itali. Di Itali, ya. Dia cerita sama saya. Sekarang banyak sekali makan katanya udah banyak lah sekali lah di Itali orang-orang warga negara Itali yang sudah menjadi ateis atau agnostik. Iya, Tadi betul. seperti Ustadz bilang ya. Ya, saya udah ke sana juga saya. Gereja di sana katanya sekarang masih ada yang datang, tapi kebanyakan orang tua dan imigran katanya. Betul. Benar. Jadi orang-orang sana sudah mungkin juga dulu pernah sempat terjadi protes ketika mereka protes ke Vatikan karena mereka kan dipotong penghasilannya kan. Betul. Ke Vatikan kan? Iya, benar. Nah, karena mungkin itu juga walaupun sekarang sudah tidak diwajibkan tapi sudah kadung mungkin ya. Iya, betul. Dan juga orang-orang juga sudah mungkin bisa mulai berpikir lah. Ya, kita bukannya mau mempromosikan atau bagaimana, tetapi akhirnya Islam bisa dilihat sendiri sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Betul. Jadi dan juga agama yang logis. Iya. Orang Barat kan sukanya logis-logis, Ustaz. Betul. Ya, ya. Jadi ketika mereka melihat Islam, kok ini ada satu aturan yang mengatur manusia dari mulai dia lahir sampai dia mati, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur gitu. Iya, betul. Semua aturannya ada ternyata di Islam ya. Benar, diatur semua. Nah, jadi alhamdulillah hal-hal seperti itu kan yang bisa kita tunjukkan. Benar. Jadi kan umat Islam atau muslimnya ini yang menjadi cerminan Islam gitu, Ustaz. Betul. Kalau penceramah-penceramah seperti Ustaz Nababan, ya ini hanya yang boosting aja lah, boosting. Tetapi yang menjadi cerminan Islam di lapangan, di masyarakat, kan muslimnya aja, perilaku muslimnya. umat Islam itu ya. Jangan sampai kita muslim dipandang orang atau diobservasi sama orang, terus kita tidak menggambarkan Islam. Betul. Itu yang salah kita saja. Saya sering bikin analogi ini kok. Ya.
orang non-Muslim melihat agama Islam ini persis seperti anak kecil lihat durian. Anak kecil lihat durian? Gimana Ustaz? Itu anak kecil, ya katakan umur 4-5 tahun itu kan, lihat durian kan takut lihat duriannya kok. Ya kan? Ketakutan lihat durian itu. Tajam-tajam. Tapi begitu dibelah isinya, dikasih makan anak. Anak itu bukan cuma suka, doyan. Ketagihan terus. Gitu kan? Jadi orang non-Muslim pun melihat Islam itu kok. Dari luar mereka melihat Islam itu casingnya itu menakutkan, seram, ekstremis. Macam-macam lah, irhab. Macam-macam itu ya kan, teroris. Dari luar mereka melihat itu. Kenapa? Di framing dengan apa namanya televisi, media barat itu ya, mainstream gitu kan? Fitnah lah ya. Gitu. Tapi begitu mereka bedah isinya, waduh, mereka ketagihan kok. Kayak anak kecil tadi melihat durian. Tapi gini juga, Sat. Ini kan kita beberapa waktu yang lalu ini kan dari mungkin 10 tahun, mungkin 15 tahun atau 20 tahun yang lalu, kita sudah mulai mendengar apa yang disebut dengan Islamofobia. Betul. Betul ya? Iya. Jadi Islam di mana-mana kan memang difitnah. Betul. Kenapa kita dengarnya hanya Islamofobia? Kenapa kita tidak pernah mendengar Christianityfobia gitu? Iya, betul. Iya kan? Kenapa cuma Islam? Nah, itu juga karena mereka yang punya media mainstream itu. Mereka kuasai itu. Iya, jadi kan memang banyak sekali fitnah-fitnah tentang Islam di media-media. Saya pernah membaca sebuah lembaga di Amerika ya kalau nggak salah ya. Iya. Disingkat itu CAIR. Saya lupa singkatannya apa ya. Jadi lembaga CAIR ini yang mereka membuat laporan tentang kegiatan yang apa namanya, yang membuat Islamofobia itu selalu diangkat gitu. Dan ini butuh dana yang tidak sedikit, Ustaz. Iya. Dana ini kalau nggak salah yang pernah kemarin saya baca itu sampai 1,5 miliar dolar, Ustaz ya. Bukan rupiah loh. Masya Allah. Dolar, Ustaz. Itu sampai 2014 kalau nggak salah tuh. Masya Allah. Jadi sampai segitu banyaknya, yang di belakang itu puluhan organisasi yang mendukung kegiatan untuk Islamofobia itu. Iya. Sampai dana yang dikeluarkan sampai 1,5 miliar dolar. Bayangin. Jadi mereka nggak main-main gitu ya untuk memframing Islam gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat lagi kan dunia ini kan seperti terbelah dua. Betul. Yang satu belahan Islam, satu belahan bukan Islam. Yang bukan Islam ini mempunyai kepentingan, mungkin bisnis, mungkin budaya, mungkin apa ya, modernisasi, mungkin apapun lah, melalui jalan apa Tad? Bisa film, bisa food, bisa fashion, bisa freedom, bisa feminisme. Kan ini semua yang menjadi racun-racun kita gitu Tad. Betul. Kan cuman umat Islam dari mulai keluarga yang menjaga keluarganya tidak keluar dari moral Islam gitu. Betul. Karena kepentingan-kepentingan ini melihat Islam sebagai bangsa yang besar gitu. Makanya bagaimana caranya supaya kepentingan mereka masuk kepada umat Islam. Mungkin itu juga gitu ya yang menyebabkan adanya Islamofobia. Betul. Gitu ya, jadi begini kok, apa namanya, Islamofobia itu kan bukan baru kemarin. Dari zaman Nabi kan sudah ada. Bahwa orang tidak senang dengan Islam, segala macam cara dilakukan, bahkan berpura-pura masuk Islam. Seperti Abdullah bin Sabah misalnya, itu banyaklah dalam sejarah itu. Ya mungkin mulai ramai kembali dihidupkan Islamofobia ini ketika terjadi 9/11 itulah tahun 2001 gitu kan. Nah, tapi begini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, yuriduna ayutfi'u nurallahi biaqwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Saya kalau nonton TV di barat, di Amerika itu, waduh itu ganti-ganti channel saya lihat itu, rata-rata itu siarannya, beritanya itu yang menjelekkan Islam. Tiap hari. Tiap hari di framing Islam itu jelek. Gitu kan. Tapi yang saya tidak habis pikir, hampir tiap hari pula orang masuk Islam di sana. Jadi ini kebenaran janji Allah. Kok ya? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biaqwahim. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Islam ini dengan mulut-mulut mereka. Dengan ucapan mereka, dengan berbagai propaganda mereka. Mereka mengatakan Islam ini teroris, segala macam itu. Tapi berhasilkah misi itu? Tidak. Wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafir. Justru cahaya Islam itu, kata Allah, dibuat semakin terang benderang di mana-mana. Yang ditandai orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Coba loh kok, 2 tahun belakangan ini, itu yang namanya di Times Square di New York itu, di Times Square itu, di tempat terbuka kayak alun-alun gitu, diadakan sholat tarawih berjamaah kok, dikawal tentara kok. Saya nonton. Masya Allah, saya nangis kok kalau lihat itu kok. Artinya ini
Oh, tidak berhasil misi mereka. Biarkan mereka. Namanya Islamofobia itu bukan hal yang baru. Iya, iya. Iya kan? Bahkan saya pernah masuk ke dalam perkuliahan orang orientalis gurunya. Oh iya. Di Chicago. Oh. Ya, ada orang Madura yang kuliah ngambil postdoktoral di sana di Chicago University itu. Saya dikenalkan dengan profesornya, saya dibawa ke dalam ruangan kelas, ada fotonya saya. Ya. Saya dibawa ke dalam itu, saya mendengarkan bagaimana dia seorang orientalis, orang barat yang belajar ketimuran, belajar agamanya, belajar bahasanya, belajar adat istiadatnya, belajar kebudayaan, semua dipelajarinya. Oh, dia ngajar itu, tapi mahasiswa itu orang-orang Islam. Waduh, luar biasa. Bahasa Arabnya luar biasa. Sama dia ngobrol bahasa Arab. Luar biasa kok. Begitulah mereka mencuci untuk melakukan brainwash itu kepada umat Islam. Tapi dalam pikiran saya benar sekali, sadaqallahul azim. Sungguh benar kata Allah dalam Al-Qur'an itu, apapun upaya mereka menghancurkan Islam itu gagal. Maka Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus Nabi Muhammad ke tengah-tengah umat ini dengan membawa petunjuk berupa Al-Qur'an wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu agama Islam. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya dengan agama Islam, dengan Al-Qur'an itu dimenangkan terhadap semua agama, semua ajaran, semua sistem kehidupan. Ya, walaupun mereka tidak suka, kata Allah. Jadi Islam ini sampai kapanpun mereka perangi tidak akan pudar, tidak akan padam. Yang ada sekarang itu Islam dari hari ke hari, dari waktu ke waktu semakin bangkit. Masya Allah. Luar biasa Islam itu. Saya lihat dengan mata kepala. Di barat itu bagaimana, Masya Allah. Kalau antum pergi ke Niagara Falls di Kanada itu di Niagara Falls sebagai tempat wisata, ya. Di tempat wisata itu berdiri Islamic Center besar. Padahal itu bukan negara Islam. Kenapa bukan Church Center saja dibangun di situ? Nah, inilah kebangkitan yang luar biasa di barat hari ini. Jadi saya kebetulan bukan asal ngomong kok ya. Saya punya pengalaman jalan-jalan. Udah lihat sendiri ya. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya, Masya Allah, bahwa di barat hari terjadi kebangkitan Islam besar-besaran ini. Masya Allah ya. Ini yang menguatkan kita juga. Supaya karena kita merasakan begini, Ustaz. Kita di Indonesia adalah negara yang punya penduduk Muslim terbesar di dunia. Betul kok. Mungkin sekarang udah disalib sama Pakistan, mungkin betul kok. Tetapi kita mayoritas kadang-kadang seperti merasa kayak minoritas, kadang-kadang gitu. Karena ada upaya-upaya seperti itu tadi. Dalam jumlah aja kita mayoritas. Kualitasnya jauh. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua masih tetap istiqomah. Amin. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap semangat. Ya Rabb. Di dalam kita menjaga ukhuwah Islamiyah. Amin. Karena kalau Muslimnya berantem mulu, terus kapan kuatnya gitu Islamnya? Gitu, betul sekali kok. Dan itu mudah sekali dipecah belah kalau kita tidak berukhuwah. Gitu. Betul kok. Nah, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz Nababan obrolannya hari ini ya. Walaupun ini jam-jamnya ngantuk, tapi dengerin cerita Ustaz Nababan jadi nggak ngantuk. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih kepada Ustaz Nababan yang sudah menerima kami ya dari tim Geraha Mu'alaf, YPM Tauhid, juga dari tim Ngaji Cerdas nih, Masya Allah. Juga buat para pemirsa Anaba TV, mudah-mudahan channel ini tetap berkembang, tetap menyebarkan dakwah Islam yang rahmatan lil alamin. Juga untuk pondok pesantren, pondok modern Darul Ilmi Indonesia, juga Mu'alaf Center Anaba ya, mohon maaf. Tetap semuanya bisa dikelola dengan baik oleh Ustaz Nababan ya. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah dan husnul khotimah. Amin. Ya. Sekali lagi terima kasih para pemirsa. Insya Allah kita berjumpa lagi di lain waktu dengan topik-topik yang tidak kalah menarik ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Masyaallah, terima kasih banyak.